يدق القلب. حلم البنات انت ومغروم فيك انت، قلبي نقاك انت ونحن لبعض خلقنا من هالليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam forum diskusi tentang bahasan kita khilafah yang tertolak di Indonesia. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang dibacakan oleh Nur Huda. Sistem khilafah yang tertolak di Indonesia merujuk pada usaha beberapa kelompok atau organisasi yang ingin menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan kepemimpinan oleh seorang khalifah. Namun, pemerintah Indonesia secara resmi menolak ideologi ini dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada para narasumber tentang pandangan mereka tentang khilafah di Indonesia ini. Yang pertama, untuk saya akan bertanya kepada narasumber, kepada Mas Pandu. Saya ingin bertanya tentang apa konsep dasar sistem khilafah. Silakan dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Mas Huda tentang sistem khilafah. Sistem khalifah adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kepemimpinan umat Islam oleh seorang khalifah yang dipilih dari kalangan muslim yang dianggap layak. Yaitu konsepnya mencakup aspek politik, hukum, dan sosial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Pandu. Selanjutnya, mengapa ide khilafah ditolak di Indonesia? Silakan dijawab oleh Mbak Eva. Menurut saya, beberapa alasan yang sering disebutkan termasuk pertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila mengutamakan prinsip-prinsip seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Tri Rahayu. Bagaimana pandangan agama Islam terhadap khilafah? Menurut saya, pandangan sistem khilafah di Indonesia beberapa menganggapnya sesuai dengan ajaran Muslim, sementara yang lain menganggapnya sebagai konteks sejarah dan perlu dipertimbangkan untuk menerapkan konsep tersebut. Terima kasih. Terima kasih dari Mbak Tri Rahayu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Tanji, bagaimana tanggapan terhadap kelompok atau organisasi yang mendukung khilafah di Indonesia? Gerakan atau organisasi mungkin masih memperjuangkan ide khalifah di Indonesia, meskipun pemerintah cenderung mengawasi dan mengambil tindakan terhadap kelompok yang dianggap membahayakan keamanan negara. Saya akan bertanya kepada Mbak Yuni. Pertanyaannya, apakah ada perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia tentang khilafah? Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terdapat perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia mengenai khilafah. Beberapa kelompok atau individu mungkin mendukungnya sebagai alternatif sistem pemerintahan, sebagian yang lain menolaknya karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara. Pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Anissa. Apa perbedaan antara sistem khilafah dan sistem pemerintahan demokratis? Silakan dijawab. Terima kasih.
perbedaan sistem khilafah berdasarkan kepemimpinan Islam dengan khalifah yang dipilih, sementara sistem demokratis menekankan partisipasi rakyat dalam pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan. Pertanyaan terakhir dari saya untuk narasumber yang terakhir, yaitu Mbak Isnah. Bagaimana pandangan ulama Islam terhadap konsep khilafah di zaman modern? Silakan dijawab. Terima kasih. Menurut dari beberapa pendapat ulama Islam terhadap khilafah dapat bervariasi. Sebagian mendukungnya sebagai implementasi ideal ajaran Islam, sementara yang lain berpendapat bahwa model pemerintahan modern dapat mencerminkan nilai-nilai Islam. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari diskusi hari ini dari seluruh narasumber, yaitu antara sistem khilafah yang ditolak di Indonesia, khususnya di Indonesia, ini mendapatkan pro dan kontra. Semua itu harus disikapi dengan baik oleh semua pihak, karena memang di sini kita memakai ideologinya Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, acara diskusi pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam berlangsungnya diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.